Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okta Ramadhani dengan NIM 8660606748. Saya dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung dari Salut Seputiago. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas tutorial 1 Filsafat Ilmu. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, untuk pertama kali kita harus mengetahui apa sih pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah dasar pemikiran yang membantu manusia dalam memahami pengetahuan secara ilmiah, berpikir logis dan sistematis, serta mengambil keputusan secara bijak. Terdapat 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu 1 ontologi, objek kajian ilmu, kedua epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan, dan yang ketiga aksiologi, yaitu nilai dan manfaat ilmu. Berikut ini penjelasan ketiga pilar utama filsafat ilmu, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan apa yang dipelajari dalam ilmu. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan dan apa yang menjadi objek ilmu. Dengan kata lain, ontologi ini menjawab pertanyaan tentang, ini sebenarnya masalah apa? Apakah yang saya rasakan ini fakta atau hanya dugaan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat saya merasa stres, saya tidak langsung menyimpulkan penyebabnya. Saya mencoba mencari akar masalahnya. Ternyata, masalahnya bukan karena banyak tugas, tapi karena saya tidak punya skala prioritas. Jadi, ontologi membantu kita memahami inti dari suatu masalah atau objek yang dikaji. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, dan cara menguji kebenaran. Dengan kata lain, epistemologi ini menjawab tentang pertanyaan ini benar atau tidak, sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat melihat tips sukses di internet, saya tidak langsung percaya. Saya memeriksa sumber dan bukti terlebih dahulu. Jika tidak jelas atau tidak terbukti, maka saya tidak menggunakannya. Jadi, epistemologi membantu kita agar tidak mudah percaya dan memastikan informasi itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Tanpa nilai aksiologi, suatu ilmu akan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat merugikan manusia, mengganggu kehidupan sosial, dan merusak keseimbangan alam. Dengan kata lain, ontologi ini menjawab pertanyaan tentang apakah ini baik untuk saya dan orang lain, dan apakah ada dampak negatifnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika ada kesempatan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur, saya memilih menolak karena meskipun menguntungkan, hal tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan dapat merugikan orang lain. Jadi, aksiologi menekankan bahwa ilmu itu tidak hanya berisi secara teori, tetapi juga harus bernilai dan berguna bagi kehidupan. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu, yaitu ketiganya saling berkaitan dan berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajari, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi, jika salah satu tidak ada, maka ilmu tersebut tidak akan lengkap. Ketiganya menjadi fondasi utama dalam membentuk filsafat ilmu. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 dasar utama dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan. Ontologi menjelaskan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana memperoleh ilmu, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang membuat ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat dan digunakan secara bijak dalam kehidupan. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya.